Sabtu Sunyi kemarin, panitia mencoba menawarkan satu bentuk doa, namanya doa labirin. Doa labirin ini adalah suatu metode di mana jemaat diajak untuk melewati satu jalur yang sudah dipersiapkan pada sebuah labirin. Labirin itu seperti yang ada dalam gambar ya, sepertinya melingkar, akan mengarahkan dari luar menuju satu titik di tengah. Begitu. Bapak Ibu, kami persiapkan setengah 10, jam 9.10. Kemudian saya mencoba merasakan, walaupun hari sebelumnya kami geladi. Saya mencoba untuk menjalani sesuai dengan panduan yang coba disusun oleh panitia terkait dengan Sabtu Sunyi Paskah ekologis. Saya memasuki jalur labirin itu, Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir untuk terus maju ke titik pusat dan belum merasa jauh tetapi kok sudah mendekat ke pusat. Begitu. Dalam hati lu kok cepet gitu ya. Tetapi ketika melihat jalurnya lagi ternyata tidak sampai di pusat. Masih diputar lagi untuk melalui jalur yang lain dan ternyata masih panjang untuk sampai kepada titik pemberhentian terakhir. Belum banyak sih yang ikut ya. Tetapi dari beberapa jemaat yang saya wawancarai merasa terberkati, ada metode baru, ada ruang yang baik untuk meninggalkan sejenak rutinitas, berdoa, dan jalur yang tidak lurus, jalur yang berkelok-kelok itu mengingatkan akan lika-liku kehidupannya. Promosi sedikit ya. Jadi akan kami selenggarakan mungkin setahun 2-3 kali. Silahkan kalau ingin membuktikan apa yang dikatakan Pak Lukas, silahkan esok mengikuti. Doa labirin akan mengena ketika seseorang datang dengan sebuah kerinduan untuk mencari kehendak Allah. Walaupun untuk mencapai satu titik mulia itu bukanlah perkara yang mudah. Nah, Paskah tahun 2026 ini GKI Klaten menyelenggarakan tema tentang Paskah ekologis. Saya berpikir bahwa pergulatan ekologi itu juga mengalami perjalanan labirin. Maksudnya, kita punya kerinduan idealisme atas bumi yang menjadi tempat tinggal kita bersama. Atas beberapa ancaman-ancaman kerusakan dan kebinasaan itu, kita ingin jujuk, langsung ujuk-ujuk ke pusat, landang beres, begitu ya. Tapi kenyataannya tidak bisa. Kita mungkin merasa berpartisipasi dalam mewujudkan itu. Melangkah dan terus melangkah. Tetapi kadang-kadang mendapati bahwa kok tidak sampai-sampai dan jauh. Bahkan ada di antaranya sudah wis ra perlu, Pak. Tidak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya pro terhadap ekologis. Toh akhirnya juga sama saja. Serahkan saja ke alam. Ada di antaranya yang mengatakan bahwa kita manusia berkuasa. Ya. Kita manusia diberikan hak untuk mengelola. Kalaupun ada kekeliruan-kekeliruan dikit yang mengakibatkan beberapa dampak negatif itu, alah tunggu waktu aja. Nanti alam akan menyempurnakan. Tidak percaya, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Misalnya begitu. Dalam hal ini kemudian saya berpikir bahwa siklus alam, ya Bapak Ibu Saudara, seperti perjalanan labirin, ya, yang dipengaruhi oleh alam maupun buatan dalam upaya untuk menghadirkan perubahan-perubahan lingkungan. Artinya begini,
Ada beberapa peristiwa alam yang tidak dapat kita pungkiri. Bahkan beberapanya beberapa di antaranya ya, tidak bisa diprediksi. Gempa bumi misalnya. Gempa bumi itu penyesuaian lempeng-lempeng bumi untuk saling menyesuaikan. Nah, sampai saat ini belum ada teknologi yang tepat untuk melihat itu. Nah, memang disertai dengan bencana, tetapi itu untuk menyesuaikan dan ya mengencangkan kerak-kerak bumi yang ada. Ketika sudah stabil, ya oke, begitu ya. Beberapa tahun yang lalu kita melihat dan merasakan bagaimana Merapi dengan kegagahannya meletus seumur hidup. Ya, saya generasi X merasakan Merapi meletus yang paling dahsyat itu tahun 2010. Ya, saya masih tinggal di Kalasan, berhari-hari suara gemuruh itu ada pada pendengaran kita. Ya. Bapak saya di Boyolali pulang ke Boyolali. Ini suasananya mengerikan begitu. Tidak apa-apa, kami masih di radius jauh begitu ya. Tapi bapak saya memaksa pulang, dijemput gitu ya. Bapak ibu saya pulang dijemput ke Boyolali. Tapi Boyolali itu ada di radius 6 atau 5 saya tidak tahu. Kita pulang sebentar setengah hari langsung diusir. Ngungsi semua begitu kan. Kenapa? Masuk radius yang berbahaya. Podo wae Pak, aku bilang gitu kan. Tetapi kita tahu bahwa gunung meletus itu adalah bagian dari penyesuaian alam yang sudah rusak, sudah tidak subur lagi. Sedangkan ada sumbu-sumbu alam yang memang harus dikeluarkan. Dan yang keluar itu adalah abu yang membawa pemulihan. Manusia yang sadar akan lingkungan juga akan merasa bahwa ada sesuatu yang salah ketika alam kita rusak. Ketika hutan gundul, ketika banjir bandang terjadi. Ya, saya ke Banjarnegara, saya ke Tapanuli kemarin untuk ambil bagian dalam menyalurkan berkat atas mereka yang jadi korban. Betapa dahsyatnya ketika alam sudah tidak bisa dibendung untuk menghadirkan bencana yang terjadi. Manusia kemudian membuat mitigasi. Manusia kemudian membuat berbagai cara supaya ini tidak terjadi, begitu ya. Supaya perubahan ada. Tapi ya kadang-kadang oke, baik sementara begitu ya. Sudah sepertinya mau sempurna, tapi kemudian dibalik lagi. Ada peristiwa besar yang lebih dahsyat kadang-kadang membuat kita, Tuhan betapa kecilnya kami. Betapa lemahnya kami, perbaikan diri lagi, perbaikan alam lagi. Kita sangat tercela di hadapan Allah. Tidak layak begitu. Maka yang perlu dilakukan ketika bumi begitu. Maka yang perlu dilakukan ketika bumi, dunia rusak karena dosa. Sudah kita jelaskan di minggu-minggu Prapaskah ya. Maka tindakan aktif Allah ini yang datang. Tak tolong, itu kan. Tak selamatkan. Dengan cara apa? Dunia, bumi yang terikat oleh dosa dibebaskan dengan kuasa darahnya. Inilah Paskah. Paskah yang kita dialogkan dengan bumi amat sangat related. Ya. Erat sekali. Nah, sebagai penghujung dari masa raya Paskah. Ya, Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 saya rasa lengkap untuk kita belajar kembali memaknai Paskah yang kemudian kita dialogkan atas panggilan kita, gerejanya, orang-orang Kristen untuk ambil bagian dalam penyelamatan lingkungan. Dari awal lagu-lagu yang kita nyanyikan sampai pada berita anugerah, kita diingatkan ya bahwa kerusakan alam ini karena dosa maka harus ada yang dikorbankan. Ya. Keselamatan itu butuh korban. Dosa menguasai manusia, manusia dikuasai maut. Maut itu adalah kematian. Maka untuk menyelamatkan dia butuh darah untuk membayar lunas itu. Karya salib yang dijalani Yesus jangan tidak mudah. Ya. Kamis Putih mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus bergulat dengan amat sangat. Tuhan, Bapa, kalau bisa tidak usahlah pakai ini. Kenapa harus pakai salib? Begitu kan?
Tapi Yesus mengajar kepada kita, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Begitu kan. Dijalanilah karya salib itu sampai di kayu salib. Ya. Yesus tidak mengeluarkan daya mujizatnya ketika disalib. Sebenarnya bisa, saya yakin bisa kan begitu. Tapi Yesus tidak. Demi apa? Demi karya keselamatan tadi. Demi karya pemulihan tadi. Ketika Yesus mengatakan dalam kemanusiaannya, aku haus. Begitu kan. Kemudian untuk menggenapi sabda Tuhan itu, anggur asam dicucukkan ke mulutnya dan dia katakan selesai, mati. Jumat Agung kita rayakan dengan sangat duka cita, mengingat kembali Yesus yang tidak bersalah atas keserakahan dan ketidakadilan dunia ini, maka dia dipersalahkan. Itu skenario dunia. Tapi hari ini kita diajak untuk tidak tinggal dalam berita kematian itu. Hari ini kita diajak untuk merayakan Yesus bangkit loh. Ya. Matius pasal 28 memberitakan bahwa setelah Yesus dimakamkan, ya, satu waktu ada gempa bumi. Lagi ya, ada gerakan alam. Ada gerakan alam yang di luar kemampuan manusia. Terjadi. Bersama dengan itu dikatakan ada malaikat yang geser batu kubur Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada kubur Yesus yang kalau di Israel itu ada dua versi. Ya. Ada dua penemuan yang sama-sama diyakini, ini loh makamnya Yesus. Enggak, ini loh begitu ya. Enggak apa-apa. Itu bagian dari pencarian, tetapi yang pasti bahwa makam itu ada. Makam pada saat itu bukan seperti makam di kita ya, tapi gua sehingga mayatnya ditaruh di sana begitu. Pada saat itu ketika Yesus mati makamnya terjaga oleh prajurit supaya tidak diapa-apakan oleh muridnya, gitu ya. Tapi hari itu ketika malaikat turun, tidak ada yang berani melawan dan dengan kuasanya maka kemudian pintu makam itu dibukakan, Yesus bangkit. Nah dari sanalah kita belajar yang pertama tentang Paskah. Bapak Ibu. Paskah adalah pembaruan surgawi. Ya. Mari kita meyakini Paskah itu bukan drama. Ya. Paskah itu bukan rekaan manusia. Paskah adalah pembaruan surgawi karena apa? Ya, kalau dalam film Passion of Christ ya, setannya itu mengiring Yesus dalam Via Dolorosa dan mengatakan mati kamu, ya, celaka kamu, kami menang, begitu kan? Kenapa? Dunia dan iblis mengatakan bahwa ini Mesias, jangan sampai dia menang, jangan sampai dia berkuasa. Maka jalan salib diskenariokan oleh dunia dan iblis, gitu ya. Tapi ternyata skenario itulah yang ternyata menjadi pintu masuk bagi Yesus mengalahkan kuasa maut. Dan ketika kuasa maut dikalahkan dibuktikan dengan kebangkitannya. Tentu ini bukan kekuatan manusia. Ini adalah pembaruan surgawi. Ya. Manusia tidak berdaya atas apa yang rusak. Saya katakan dalam Prapaskah. Rusaknya relasi kita dengan Allah. Rusaknya relasi kita dengan sesama dan alam. Begitu ya. Maka tirai itu sobek ya, yang membatasi manusia dengan Allah. Dan kemudian hukuman-hukuman kekal itu dibatalkan melalui pembaruan surgawi yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Yesus sudah menghadirkan suara surgawi melalui aksinya, melalui karyanya di kayu salib sampai pada kebangkitannya. Maka hari ini kalau saya dialogkan dalam cara pandang kita melihat ekologi Bapak Ibu Saudara, lingkungan. Maka kita gerejanya bukanlah kumpulan orang-orang yang sekedar menerima janji keselamatan. Gitu ya. Tapi kita adalah gereja orang-orang Kristen yang harusnya terpanggil juga untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam dunia ini supaya pembaruan surgawi itu juga datang. Maka bersyukur ya, Paskah kita rayakan
dalam rangka menghayati panggilan ekologi kita. Kiranya setelah Paskah ini kita punya semangat yang baru. Untuk apa? Menyuarakan tentang kebersihan, menyuarakan tentang kelestarian, menyuarakan tentang kebaikan bumi ini. Yang kedua, ketika Maria dan beberapa Maria yang lainnya, ya dijelaskan dalam Injil Matius, begitu ya. Mereka datang ke makam dan berjumpa dengan malaikat yang saat itu mungkin pikirannya masih sangat kacau. Bisa ya. Yesus yang bisa menghidupkan orang mati, Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Yang kita gadang-gadang menjadi pemimpin kita, tetapi apa daya mati dengan sangat hina di kayu salib. Pandangan mereka masih diliputi dengan kekacauan masa lalu. Begitu kan? Tapi ketika dia datang ke makam dan menjumpai malaikat dan malaikat mengatakan, apa yang kau cari? Begitu kan? Dia sudah tidak ada di sini. Bukankah sering kau dengar bahwa Yesus mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, baik dengan jelas maupun dengan kiasan. Gitu kan? Maka yang diminta oleh malaikat itu adalah percayalah. Gitu ya. Secara manusiawi mungkin ya, kalau kita menjadi Maria, mana mungkin? Mana mungkin? Jangan-jangan ini skenario murid-muridnya atau yang lainnya, begitu ya. Tapi malaikat mengatakan, percayalah. Mereka menjadi sedemikian percaya ketika Yesus sendiri yang menjumpai mereka. Mereka melihatnya, mereka bercakap langsung, mereka tunduk, dan mereka menyembah Yesus. Bapak dan Saudara, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk menghadirkan pengharapan. Jumat Agung yang lalu saya menghadirkan 3 lambang agama Abrahamik. Ya, masih ingat? Ya. Ada 3 agama Abrahamik. Yang pertama yang lambangnya adalah King David. Ya. Mereka mengatakan bahwa Yesus mati. Iya, kami yang membunuhnya. Yesus memang mati, tetapi kami yakin bahwa Yesus tidak bangkit. Maka sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias. Mesias dalam ukuran mereka. Walaupun Injil sudah diberitakan bahwa Mesias sudah datang, lengkap dalam diri Yesus, mereka tidak percaya. Mereka menantikan Kristus, menantikan Mesias sampai hari ini. Tidak tahu Donald Trump atau siapa yang dianggap Mesias, saya tidak tahu ya. Gitu ya. Kalau Israel hari ini, kita tidak tahu. Tapi sampai hari ini Yahudi masih menantikan itu. Saudara kita yang lain, yang mengaku sebagai bagian dari Abrahamik, mereka mengatakan secara manusiaan, Yesus itu orang hebat. Yesus itu lebih dari sekedar nabi. Tidak mungkin harus menjalani karya salib yang hina itu. Ya. Prapaskah ketika saya mengatakan bahwa salib itu bukan sekedar penghukuman, tapi penghinaan. Bagi saudara kita tidak mungkin Yesus disalibkan. Yang disalibkan adalah seseorang yang diserupakan cara sendiri untuk merengkuh Allah. Padahal saya katakan di awal, tidak bisa. Manusia tidak bisa merengkuh Allah kecuali Allah sendiri yang datang dalam dunia ini. Kekristenan mau tidak mau Bapak dan Saudara, hari ini di tengah pengajaran-pengajaran yang ada, percayalah Yesus memang sudah bangkit. Titiknya ada di sini. Kita percaya Yesus mati dan bangkit. Kalau saudara kita tidak mengaku ya sudah begitu ya. Tapi seiring perjalanan Bapak Ibu Saudara dalam melewati labirin kehidupan, ya, labirin kehidupan, nanti akan diperjumpakan seperti itu. Ngapain kau percaya dengan Yesus? Yesus yang mana dan sebagainya. Mari hari ini percayalah bahwa Yesus sudah bangkit, karena itu adalah pijakan kita untuk berpengharapan. Paskah harusnya juga menjadi pijakan bagi kita bahwa atas apa yang sudah rusak, kita masih punya Yesus kok yang sanggup memulihkan. Asal kita mau percaya kepadanya. Yang ketiga, kita tahu bahwa kemudian ketika Maria itu berjumpa dengan Yesus, tersujud di bawah kakinya, Yesus tidak hanya mengatakan, wis jadi pengalaman spiritualmu ya, enggak loh. Enggak loh ya. Wis jadi pengalaman hebatmu. Enggak. Yesus katakan, pergilah,
sampaikanlah kepada sahabat-sahabatku, ya murid-muridku, temui aku di Galilea, supaya mereka berjumpa langsung juga dengan saya. Supaya mereka mengalami hal yang sama. Kesaksianmu sangat diperlukan oleh mereka. Walaupun di awal kita tahu, para murid pun banyak yang tidak percaya. Sudah dijumpai pun teman-teman yang lain, dia juga yang mengatakan, aku rung percaya, nak rung nyucuk ke driji kuning luka itu. Kan begitu. Kesaksian memang tidak selamanya akan kemudian diterima oleh semua. Begitu ya. Tapi kesaksian adalah sebuah tugas perutusan yang harus kita sadari. Wartakan kebangkitan Yesus untuk menghadirkan pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Wartakan kebangkitan Yesus yang memulihkan yang rusak-rusak itu loh, gitu ya. Supaya menjadi pengharapan bagi setiap kita. Mari kita wartakan dengan seutuhnya ya. Apabila ada pintu-pintu ruang untuk mewartakan Yesus bangkit, Yesus juru selamat, dia sumber rahmat, maka sampaikan. Tadi malam saya ke Surabaya, saya melayat atas jemaat kita yang meninggal, yang pernah menjadi penatua juga. Gitu ya. Saya datang ke sana, sedang dalam ibadah penghiburan oleh gereja GPIB, dan saya punya waktu untuk menyapa mereka, mengucapkan terima kasih atas nama Majelis Jemaat GKI Klaten. Dan dalam pesan yang saya sampaikan kepada semuanya, karena meninggalnya bertepatan dengan Jumat Agung, dan dimakamkan pada hari ini, bertepatan dengan kebangkitan Kristus. Begitu. Maka saya pribadi meyakini bahwa Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus menjadi pijakan untuk percaya bahwa kita yang mati kelak gitu ya. Dalam anugerahnya kita juga akan dibangkitkan. Maka saya katakan kepada istri, kepada anak-anak, kepada jemaat begitu ya. Di tengah penguatan-penguatan yang coba kita sampaikan, saya katakan dalam Kristus ada kebangkitan. Dalam Kristus ada pembaruan. Supaya apa? Ya ini iman yang selalu kita pegang, walaupun tadi saya katakan labirin kehidupan akan selalu ada di hadapan kita sebelum kita sampai di titik perjumpaan yang abadi. Mari kita percaya pada Kristus yang bangkit dan saksikanlah kepada semua, juga termasuk kepada lingkungan kita. Ya beberapa minggu prapaskah saya sampaikan kerusakan alam terjadi di beberapa tempat. Gitu ya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana Kristus rela disalibkan, kubur kosong, dia bangkit dan berjumpa dengan para muridnya. Dan kiranya ini juga menjadi pijakan untuk kita, oh iya, panggilan kita untuk bersaksi bukannya sekedar masalah spiritual. Berulang kali saya katakan bahwa ini juga masalah relasional kita dengan sesama dan lingkungan. Maka hari ini Paskah ekologis memperdengarkan, memperjumpakan kepada Bapak Ibu Saudara, mari bersaksi. Dengan apa? Mengambil bagian dalam menghadirkan pembaruan, pemulihan atas bumi yang menjadi tempat tinggal kita bersama. Di ujung doa labirin kemarin saya bersyukur karena penuntun doa labirin menghadirkan sebuah pengingat bahwa kita bukan penguasa bumi loh. Ya. Kita bukan tamu bumi loh. Gitu ya. Tapi kita bagian dari bumi ini. Maka kalau kita yang tidak aktif merawat bumi, mau siapa lagi? Hanya menunggu alam? Enggak. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk ikut merawat bumi ini sebagai bentuk kesaksian ekologis. Adik-adik, ya sejak dini jangan biasa buang sampah sembarangan ya. Adik-adik mulailah untuk tidak konsumtif. Kebanyakan jajan lah, sedikit-sedikit plastik jangan ya. Adik-adik kalau buang sampah bukan istilah buang lagi, tapi tempatkan sampah pada tempatnya ya. Orang tua artinya apa? Juga harus menyiapkan tempat. Mana sampah organik yang bisa diurai, mana sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang, mana sampah-sampah yang memang di luar kendali kita harus dengan teknik-teknik tertentu. Supaya apa? Beban
akan sampah-sampah yang ada tidak kita broke kepada tukang sampah. Tapi kita sudah mengambil peran sejak sedini mungkin. Jangan sampai, saya katakan dalam Minggu Prapaskah yang pertama kalau tidak salah. Anak kita buang sampah sembarangan, naruh sampah sembarangan, wis ben, biarin, jangan ya. Tapi kita mulai sejak dini, sejak awal, mulai membiasakan diri. Tindakan-tindakan praktis yang pro terhadap ekologis. Paskah adalah sebuah karya pembaruan surgawi, Bapak Ibu. Bukan permainan gereja, bukan permainan para murid, bukan. Ini pembaruan surgawi yang harus diimani dan disaksikan dalam menghadirkan pemulihan dunia ini secara utuh. Pak wis kebacut biasa ya Pak, ya. Pak ngene wae wis aman gitu kan. Pak membangun kebiasaan baru itu tidak mudah loh. Ya memang saya buka lembaran baru doa labrin aja wis ki opo piye wis ruwet begitu ya. Apalagi ini Pak, kami itu biasa buang sampah, kita ini biasa wis gitu ya, yang rusak-rusak gitu. Suruh memulai yang baru, apa ya bisa begitu ya. Percayalah kalau kita mengandalkan kekuatan diri yang kadang-kadang masih diliputi dengan egoisme, keserakahan, ya ora mungkin gitu ya. Tapi kalau kita datang dalam ketertundukan hari ini, Tuhan, Paskah ekologis menyentuhku, aku mau menjadi gereja, menjadi orang Kristen yang ambil peran dalam membangun pemulihan, pembaruan, dan keutuhan bumi ini. Tuntunlah. Mungkin banyak orang mengatakan, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Mulailah kita singkirkan kata-kata itu. Supaya kemudian, bisa mulai yang kecil gitu ya. Yang konsumtif mulai mengurangi konsumtifnya begitu ya. Yang biasa bawa plastik resek ke toko-toko minta plastik resek ya. Mulai dengan tas-tas yang kalau bisa sehemat mungkin begitu ya. Yakinlah dari perkara-perkara kecil. Nanti ada pembaruan yang boleh kita hadirkan. Semoga semangat itu nyata. Bukan sekedar perayaan Paskah tapi hari ini ada pembaruan ekologis yang ada pada kita. Video terakhir hanya 25 detik. Ya. Tolong disiapkan dengan suaranya menjadi penutup bagi kita yang mungkin hari ini panggilannya kuat sih Pak. Tapi kok enggak mudah begitu. Persilahkan. Sederhana ya. Seringkali kita mengatakan, I cannot Tuhan. Ya, I can. It's very difficult. Gitu ya. Tuhan tidak bisa, sulit sekali. Membuang kebiasaan nyampah, menyingkirkan kebiasaan berpolusi, membuang kebiasaan konsumerisme, susah Tuhan. Ya. Kata can ketika koma tambah T, ya, seperti tanda salib, ya tidak akan ada perubahan, tidak akan ada pembaruan. Ya. Paskah mengingatkan kepada kita, T itu yang mengakibatkan tanda negatif sudah dipikul oleh Yesus. Ya. Ada pembaruan surgawi yang dinyatakan, dibawa oleh Yesus. Gitu ya. Dan Yesus menang. Kiranya dalam rahmat Tuhan di Paskah yang indah ini, kita pulang dan mengatakan, ya Tuhan, yes, I can. I can do it to be saksinya Yesus. Ya. To be mandatnya Yesus. Ya. To be dutanya Yesus untuk menghadirkan pembaruan bagi dunia ini. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang masa, mari kita nyatakan pengakuan kita sambil meletakkan tangan kanan di dada dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan.